Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai statistik, khususnya mengenai korelasi. Pada pembahasan korelasi ini kita akan membahas mengenai apa itu korelasi, kemudian jenis-jenis dari korelasi itu sendiri, dan bagaimana penerapannya nanti dalam penelitian kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti video-video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi. Jadi, korelasi ini merupakan salah satu alat analisis yang biasa kita gunakan dalam statistik. Utamanya dalam beberapa penelitian ya. Kita lanjutkan bahwa pengertian dari korelasi itu sendiri dari beberapa sumber menyatakan bahwa ini menyatakan hubungan linear antar dua variabel atau lebih. Jadi minimal 2, bisa 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi inti dari korelasi ini adalah untuk melihat hubungan ataukah sumbangan sebuah variabel ke variabel lainnya. Dari beberapa jenis data yang biasa kita kaji, yaitu ada data interval rasio, ada data ordinal maupun nominal. Ini juga membagi beberapa korelasi menjadi beberapa jenis. Untuk lebih lanjutnya, saya sudah siapkan bahwa jenis-jenis korelasi itu berdasarkan datanya ada beberapa ya. Yang pertama, kalau dilihat dari jenis data, jika kedua variabel ini memiliki jenis data interval atau rasio, maka bisa jadi ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan jenis korelasinya. Di sini kita bisa lihat, bisa product moment, bisa korelasi parsial, bisa korelasi ganda. Jadi perbedaannya, saya bahas yang pertama. Jadi kalau berbicara mengenai product moment atau persen, ini yang biasa dikenal dengan korelasi sederhana. Ciri-cirinya, jika kita hanya ingin melihat hubungan antara dua variabel, hubungannya saja melihat kecenderungannya apakah positif atau negatif, kemudian kita hanya ingin melihat bagaimana kekuatan hubungan tersebut. Intinya ada dua variabel dan melihat hubungan keduanya. Kemudian untuk korelasi berikutnya ada bentuk korelasi parsial. Ini merupakan jenis korelasi yang menyatakan juga hubungan antara dua variabel. Namun dalam hal ini ada variabel yang bertindak sebagai variabel kontrol dan ada variabel yang namanya variabel terikat atau tidak terkontrol. Jadi tujuannya di sini untuk melihat pengaruh. Dia tidak hanya melihat hubungan, tapi juga mau melihat pengaruh dari variabel yang dikontrol tadi ke variabel yang terikat. Seperti itu. Ini biasanya dekat-dekat dengan korelasi, dengan regresi ya. Selanjutnya ada korelasi ganda. Jadi korelasi ganda ini juga jenis datanya sama ya, interval rasio. Namun perbedaannya dengan jenis korelasi yang dua sebelumnya ini bahwa korelasi ganda ini melihat hubungan variabel, tapi variabelnya ini lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Jadi seperti dengan korelasi product moment tadi atau korelasi sederhana, dia cuma ingin melihat hubungan variabel atau hubungan variabel-variabel yang ada pada analisis ini. Untuk analisis ke depannya, ini bisa juga kita lihat seberapa kuat juga pengaruhnya. Ada hubungannya juga dengan korelasi parsial. Seperti itu penjelasan mengenai korelasi ganda. Berikutnya, jika kita lihat datanya merupakan data ordinal, maka jatuhnya adalah analisis Ring-Spearman. Dalam hal ini, kedua data variabel ini biasanya tidak berdistribusi normal. Apabila kita mau menggunakan produk moment, parsial atau korelasi ganda, syarat yang harus dipenuhi itu haruslah memenuhi distribusi normal. Kalau misalkan tidak, maka salah satu solusinya adalah menggunakan analisis Ring-Spearman.
Bagaimana caranya? Dengan membuat urutan dulu, membuat istilahnya perankingan dari data-data yang ada. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya range Spearman ini bisa juga digunakan untuk interval atau rasio. Namun jika data ini merupakan data yang tidak normal. Berikutnya untuk data yang sebenarnya berupa data ordinal, itu bisa kita berikan contoh seperti data tingkat motivasi. Tingkat motivasi ini tentunya kita ukur dengan angket. Angket ini datanya pastilah ordinal. Kemudian apalagi tingkat minat, tingkat motivasi, tingkat kebersihan, tingkat pendapatan, dan beberapa jenis lain yang bisa kita kategorikan, bisa dinyatakan dalam bentuk kategori-kategori yang berjenjang atau bertingkat atau bisa di ranking. Itulah ciri-ciri dari rank Spearman. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan melakukan simulasi data mengenai rank Spearman ini. Kemudian untuk jenis yang lainnya ada point Bayes serial, yaitu jenis korelasi untuk data nominal dan interval. Ini khususnya untuk menganalisis butir. Point Bayes serial dan korelasi biserial ini biasanya digunakan untuk menganalisis butir. Gunanya ini untuk melihat daya beda dari butir-butir yang dibentuk. Bentuk yang pertama ini nominal interval, biasanya untuk data angket. Kita gunakan point Bayes serial atau untuk data yang terdiri atas beberapa kategori ke data interval. Selanjutnya untuk point Bayes serial biasanya kita gunakan untuk bentuk tes dikotomi atau yang biasa dikenal dengan 1-0 ya, benar salah. Ini apabila salah satu apabila soalnya atau item atau tesnya berbentuk dikotomi, maka analisis butirnya kita bisa menggunakan korelasi biserial untuk melihat daya beda. Sekali lagi bukan melihat validitas, karena korelasi itu pada dasarnya melihat daya beda per item terhadap total itemnya atau sekelompok data atau sekumpulan data itu. Kemudian ada korelasi serial. Ini apabila kita memiliki dua data ordinal dan yang satunya adalah interval. Perlu kita ketahui data ordinal ini adalah data yang tidak memiliki jenjang. Dia hanya sebatas untuk membedakan atau mengkategorikan sesuatu. Misalkan jenis kelamin, laki-laki perempuan, warna, hijau, merah, ungu, dan seterusnya, kita lambangkan dalam bentuk angka. Ini tidak ada artinya, tidak ada tingkatannya juga. Ini apabila dalam sebuah penelitian kita hanya ingin melihat misalkan apakah ada hubungannya jenis kelamin dengan misalkan kecerdasan atau pengetahuan seseorang. Itu bisa kita analisis dengan analisis korelasi serial. Kemudian koefisien kontingensi ini merupakan salah satu jenis korelasi apabila keduanya merupakan variabel nominal. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa nominal itu merupakan data kategori yang memiliki jenjang ataukah perankingan ataukah memiliki perbedaan antara satu dan lain. Jadi kalau misalkan kita ingin menganalisis sebuah data yang terdiri atas dua variabel nominal, maka yang bisa kita lakukan adalah analisis korelasi kontingensi seperti itu. Untuk penjelasan berikut ini kita akan membahas satu jenis korelasi, yaitu korelasi product moment atau korelasi persen atau korelasi sederhana. Jadi analisis yang pertama ini mengenai analisis korelasi persen itu ciri-cirinya adalah ada hubungan untuk mencari hubungan dua variabel sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian jenis datanya itu bisa rasio atau interval. Kemudian di sini kita hanya akan melihat hubungannya apakah dia positif ataukah hubungannya negatif. Ini bergantung nanti dengan R hitung yang kita tentukan. Kalau dia hasilnya positif berarti hubungan dua variabel ini adalah hubungan yang positif. Namun sebaliknya jika hasil R atau KR hitung yang kita
temukan nanti itu bernilai negatif, maka artinya hubungan kedua variabel ini adalah hubungan yang negatif. Oke. Kemudian kekuatan hubungan dari analisis korelasi ini itu nilainya kisaran antara 0 sampai dengan 1. Itu nilainya. Jadi kalau 0 itu tidak ada hubungan, sampai 1 itu adalah hubungan sempurna. Jadi ada beberapa ilmuwan atau ada beberapa ahli yang mengkategorikan, membagi-bagi kekuatan hubungan ini dari yang sangat rendah atau sangat tidak ada hubungan, hubungannya lemah, sangat lemah, kemudian hubungannya kuat, ada hubungannya sedang, dan sampai dengan hubungan yang sempurna itu. Itu mereka kategorikan berdasarkan interval. Kalian bisa menggunakan beberapa rujukan, semuanya benar kok, bergantung buku ataukah referensi yang kalian gunakan. Oh iya, ada catatan di sini bahwa tanda positif dan negatif yang kalian peroleh nanti itu cuma menandakan hubungan dua variabel. Dia tidak menyatakan kuatnya. Jadi, sebagai contoh, ada korelasi yang nilainya minus 0,8. Ini dikatakan lebih kuat dari hubungan yang nilainya 0,7 atau korelasi 0,7. Karena di sini kita tidak melihat plus atau minusnya. Namun kita lihat nilai mutlak dari R yang kita temukan nanti. Oke, jadi setelah kalian nanti menemukan nilai R-nya atau R hitung, maka mutlakkan dulu untuk melihat kekuatannya. Negatif positif itu menyatakan arah hubungannya. Seperti itu. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah bagaimana cara mencari R hitung. Itu kalian bisa melihat langkah-langkah berikut ini. Jadi yang pertama, untuk mencari R hitung untuk analisis korelasi sederhana, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke. Kemudian kita bisa membuat tabel bantu setelah menentukan hipotesis ini. Jadi kita harus menentukan nilai X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat untuk masing-masing nilai yang ada. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan R hitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus yang ada di sini ini merupakan rumus yang biasa dengan rumus produk momen, korelasi produk momen. Oke, ingat ya baik-baik. Kemudian setelah kalian menentukan R hitung, langkah berikutnya adalah mencari R tabel. R tabel ini kalian bisa temukan pada buku-buku statistik pada bagian lampiran, atau kalian bisa mencari atau men-search di Google dengan kata kunci R tabel untuk korelasi persen. Hal yang perlu kalian ketahui untuk membaca tabel ini adalah signifikansi alfa yang ditentukan oleh peneliti ataukah pada soal. Signifikansi ini merupakan taraf kesalahan yang bisa ditolerir. Jadi di sini nilainya bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, bergantung dari keperluan penelitiannya. Umumnya kalau misalkan pada soal atau masalah ini tidak ditentukan alfanya atau signifikansinya, maka umumnya itu adalah nilainya 5%. Untuk penelitian sosial ya, tapi untuk penelitian kesehatan itu biasanya alfa yang digunakan atau signifikansinya adalah 0,1 atau lebih kurang daripada itu. Kemudian yang berikutnya adalah DK atau derajat kepercayaan. Di tabel biasanya ditulis DF atau degree of freedom. Ini cara mencarinya adalah banyaknya responden dikurangi dengan 2. Jadi kalau misalkan respondennya ada 10 pasang, maka DK-nya adalah 10 dikurang 2 atau sama dengan 8. Oke. Setelah R hitung kita temukan dan R tabel kita dapatkan pada tabel, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan kriteria jika nilai mutlak R hitung ini ternyata kurang dari atau sama dengan R tabel, maka H0 akan diterima. Namun jika berlaku sebaliknya atau R hitungnya lebih dari R tabel, maka H0-nya akan ditolak.
dengan otomatis H1-nya akan diterima. Setelah ini kalian tentukan apakah H0 atau H1-nya yang diterima. Selanjutnya atau langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis yang ada. Oke, seperti itu untuk mencari atau menentukan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis korelasi sederhana. Kemudian alat bantu yang bisa kalian gunakan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah SPSS. Excel ini pada dasarnya membantu kita untuk mempermudah perhitungan-perhitungan yang rumit. Atau dengan kata lain, Excel ini membantu perhitungan tradisional ataukah perhitungan manual ya. Kita bisa menentukan berapa perhitungan manual ini dengan cepat menggunakan Excel. Kemudian SPSS ini merupakan alat bantu, kalau saya katakan ini lebih ke otomatisasi perhitungan. Jadi di apapun nilai yang kita masukkan, ada variabel, kita analisis dengan SPSS, hasilnya akan muncul secara otomatis tanpa langkah-langkah yang ada. Jadi seperti itu. Jika kalian memiliki tugas misalkan di kampus atau diminta untuk membuktikan, maka kalian bisa menggunakan Microsoft Excel untuk langkah per langkahnya. Sedangkan SPSS ini merupakan alat bantu yang otomatis. Kalau kalian sudah memahami prosedurnya, kalian sudah memahami langkah-langkahnya, maka tidak apa kalian menggunakan SPSS ini. Selanjutnya, sebagai contoh kasus, di sini saya berikan contoh ada dua data, nilai matematika dan nilai fisika. Kedua variabel ini merupakan variabel interval ya. Selanjutnya, kita akan menyelidiki hubungan nilai ini, apakah ada hubungannya atau tidak dengan menggunakan analisis korelasi sederhana. Nilainya bisa kalian lihat pada kolom di samping ini. Oke, demikian mungkin pembahasan kita mengenai korelasi. Untuk simulasi selanjutnya dan contoh-contoh korelasi yang lain, ini kita akan sajikan pada sesi atau sesi video berikutnya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video mengenai korelasi kali ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk selalu memberikan like, jangan lupa untuk dibagi atau di-share, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Semoga video-video kali ini dan video selanjutnya kalian tidak ketinggalan. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.